namanya rangsang meningel. Jadi untuk melihat apakah ada kelainan pada selaput otaknya. Baik, sebelum saya mulai, coba sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Bu. Oke, cocok ya. Nah, yang pertama, pemeriksaan pertama adalah saya mau kepalanya, tapi izinkan sebelumnya saya angkat ya bantalnya. Oke, tidur. Nah, maaf, saya udah jangan ditahan ya Bu ya. Tahan. Nah, kita coba apakah pasien rileks atau enggak dengan cara digoyangkan ini, ya. Kalau pasiennya rileks, berarti kita langsung tekukan ke sini, ya. Nah, kalau yang normal, dia tidak merasakan sakit, dagunya bisa menyentuh dada, ya, seperti itu. Berarti ini kaku kuduknya negatif. Kalau ada tahanan tidak bisa menyentuh ke dadanya, berarti kaku kuduknya positif, ya. Nah, sekarang yang kedua, tes Kernik. Ibu, saya akan tekukan ya kaki ibu, maaf. Nah, kemudian kita ya periksa gini pelan-pelan. Kalau tidak ada tahanan ya sampai 135 derajat, berarti Kerniknya negatif. Gimana 135 derajat itu? Ini kan 90. Kalau ke sini 180. Kalau seperempatnya 90 tambah 45. Jadi 135 ya, 90 tambah 45 ya. Nah, jadi negatif bila dia bisa mencapai lebih dari 135 ya, atau lebih. Kalau positif dia tidak mampu sampai 135. Mungkin di segini aja udah ada tahanan, nggak bisa ya. Nah, itu Kernik Kernik atau Kernik lain. Nah, sekarang Brudzinski. Brudzinski itu sama dengan kaku kuduk. Cuma kita melihat adanya fleksi pada lututnya. Jadi kalau kaku kuduk tadi, misalnya cuma kita dapatin ada tahanan doang tanpa ada fleksi, berarti itu cuma kaku kuduk doang, ya. Tapi kalau misalnya ada tahanan disertai dengan ini kedua kakinya nekuk, coba misalnya ulang. Nah, ini berarti Brudzinski-nya positif, ya. Kalau negatif tidak ada gerakan involunter atau tidak disadari, ya. Nah, Brudzinski kedua yaitu dengan cara memfleksikan panggul dengan lutut, ya, difleksikan. Yang normal adalah sisi yang sehat ini tetap ekstensi, ya, tetap lurus. Tapi bila ada ikut fleksi sisi yang harusnya lurus, itu berarti Brudzinski 2 positif, ya. Negatif kalau dia tetap lurus, ya. Brudzinski ketiga itu adalah dengan menekan pubis. Pubis ditekan, kemudian fleksi kedua. Oh, yang ketiga ya, baru pubis ya. Zigomatik. Jadi ditekan ya. Zigomatik ditekan, kemudian ada fleksi ya. Saya jarang lakukan. Ada fleksi involunter. Siku. Oh, berarti gini, ya, gini, ya. Pada saat ditekan zigomatikum atau tulang pipi. Kalau yang tadi Brudzinski 4 adalah ditekan pubisnya dan fleksi ya, fleksi involunter pada kedua tungkai kaki. Tapi Brudzinski 3, 4 jarang dilakukan. Ya, yang banyak dilakukan adalah Brudzinski 1 dan 2. Udah cukup gitu ya dengan Brudzinski 1, 2, kemudian Kernik. Oke, nah itu rangsang meninggal. Ada pertanyaan? Salah satu dari ini udah dibilang dia kena infeksi meninggal. Biasanya
suka dua sih, Kernik dengan Brudzinski. Biasanya diperiksa. Atau ada juga Brudzinski 1, 2, udah positif udah. Ya. Kaku kuduk pasti ada misalnya kaku kuduknya. Atau tadi kaku kuduknya misalnya pada saat ditekan tadi dikakuin ya, diketin dagunya ini langsung begini, berarti ini udah Brudzinski. Jadi kaku kuduknya nggak kelihatan ya. Tapi kalau kaku kuduknya ada tahanan ini lurus, berarti kaku kuduk aja ya. Ada pertanyaan lagi? Apa? Tulis Brudzinski. Berarti kalau tadi positif, pasiennya mengalami apa? Iya. Meningitis atau encephalitis. Ica nanti yang itu Ica kasih tahu aku di mana sih? Jadi pertama atau lapisan yang terbentuk. Kalau tidak ada lagi pertanyaan di sini kita tadi ya yang DCS nanti ujiannya. Ujiannya pasiennya dikasih tahu misalnya jangan buka mata kalau kalau pemeriksanya manggil gitu ya, atau kalau setelah diberi rangsangan nyeri baru buka mata, atau diinstruksiin apalah sama ibu nanti ya. Jadi nanti kalian ujiannya buka gorden gini, perhatikan pasiennya misalnya masih merem ya. Terus datang, selamat pagi ibu, merem aja, merem. Nanti bangunnya pada saat diberi rangsangan nyeri ya. Selamat pagi bu, yang suka ini tuh kalau ujian ya ini pasiennya karena sadar jadi spontan buka ya. Selamat pagi bu, ibu coba buka matanya bu, buka matanya bu. Belum diberi rangsangan nyeri. Bu, bangun. Coba bu, bangun. Bu, bangun. Pastikan dia tidak bangun. Ya, dengan goyangan, dengan suara kencang. Jadi jangan belum apa-apa, bu. Ibu langsung rangsangan nyeri ya. Takutnya pasiennya keblok tidur. Kalian udah beri rangsangan nyeri. Pastikan dulu beberapa kali. Bu, bangun bu. Ayo bu. Bu, buka matanya bu. Baru nanti kita kasih kalau bawa pulpen kita tekan ininya, buka matanya. Orang kalau lagi kesadarannya menurun, buka mata itu kayak orang berat banget atau pandangan kosong ya. Buka, ada yang buka tidak nutup lagi, misalnya buka. Nah, tapi pandangannya kosong. Terus kita tanya, ibu siapa namanya? Diam aja kan. Bu, coba sebutkan namanya. Ibu, coba sebutkan namanya. Kita beri rangsangan nyeri, dia melukis. Gini. Gitu. Itu berarti nilainya 5 ya. 4 ya benar, 4. Tapi ini perbaya. Lagi perbaya, sorry. Perbaya itu misalnya buka mata. Nah, Bu, siapa namanya Bu? Siapa namanya? Nah, dia menggumam misalnya. Nggak jelas. Apa Bu? Siapa namanya? Ini sekarang sama GCS. Tidak membentuk kata. Berarti perbanyak ya. Dia menggumam. Aduh. Nah, sekarang misalnya masih ngebuka sambil bergumam gitu. Bu, coba angkat kaki tangannya yang ini. Buka, angkat tangannya. Dia diem aja misalnya. Angkat Bu, angkat. Kaki, angkat. Dia diem aja, baru beri rangsangan. Bu, coba angkat. Nah, ini menghindar atau menepis. Coba saya tepis. Nah, gitu. Berarti itu nilainya motoriknya 5 ya. Kalau kita beri rangsangan nyeri, kemudian dia fleksi ke sini tapi tidak nyampe. Berarti nilainya 4 ya, gini doang.
fleksi gitu. Nah, kalau misalnya diberi rangsangan nyeri, terus dia gini, bukan, bukan gini, bukan gini nih, ya, nah gini. Nah ini namanya fleksi abnormal, ya ininya ke sini dua-duanya nih, ini itu abnormal. Atau di sini doang nih, dia gini, ya, itu abnormal. Tapi kalau dia bentuknya ke sini dua-duanya, nah ini ekstensi abnormal. Ini namanya dekortikasi, ya, dekortikasi yang tadi ya. Nah itu, jadi kita bisa mendapatkan sekaligus tiga-tiganya pada saat misalnya diberi rangsangan nyeri. Tadi diguncang nggak bisa, terus kita beri rangsangan nyeri, pasiennya buka mata sambil bergumam nggak jelas, ya. Kemudian ininya mungkin menunjukkan rasa nyeri gitu, ya. Itu bisa sekalian. Tapi bisa juga tadi kayak tadi buka mata diem aja, terus kita panggil, coba sebutkan namanya, perbanyak mau lihat gitu ya. Beberapa kali biasanya, ayo bu, sebutkan namanya, terus dia baru menggumam. Bisa ya, kalau belum mendapatkan yang kita inginkan berapa itu perubahan motoriknya. Nah seperti itu ya untuk GCS. Nanti apa sih respon dari pasien beda-beda gitu ya di lapangan. Nanti kalian coba aja ini kira-kira berapa GCS-nya ya. Oke, sekarang ada pertanyaan untuk yang rasa meninggal GCS? Yang ini sama di juga nggak ada yang buat. Oh di sini boleh, di sini ditekan di sternum, bukan ulu hati, sternum ya di sini. Nanti dia ambil gitu. Ya. Ada juga yang ditekan sakit juga. Aduh, capek.